Shalom jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita akan mengikuti Sapa Sabda yang diambil dari Pedoman Saat Teduh 4B GKI Residen Sudirman, Minggu 15 November 2020, dengan tema Mengelola Talenta. Mari kita berdoa. Tuhan yang penuh kasih, siapkanlah hati dan pikiran kami untuk menerima setiap firman-Mu, supaya setiap karya-Mu bisa menjadi nyata di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan hari ini diambil dari Injil Matius pasal 25 ayat 14 sampai 30. Sebab hal kerajaan sorga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lagi 1, masing-masing menurut kesanggupannya. Lalu ia berangkat. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu. Ia menjalankan uang itu lalu beroleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga dan berlaba 2 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah lalu menyembunyikan uang tuannya. Lama sesudah itu pulanglah tuan hamba-hamba itu lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang dan ia membawa laba 5 talenta, katanya, "Tuan, 5 talenta Tuhan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 5 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu." Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta itu, katanya, "Tuan, 2 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 2 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu." Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, "Tuan, aku tahu bahwa Tuhan adalah manusia yang kejam dan menuai di tempat di mana Tuhan tidak menabur dan yang memungut dari tempat di mana Tuhan tidak menanam. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuhan itu di dalam tanah. Ini terimalah kepunyaan Tuhan." Maka jawab tuannya itu, "Hai kamu, hamba yang jahat dan malas. Jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Karena itu sudahlah seharusnya uangku itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang, supaya sekembaliku aku menerimanya serta dengan bunganya. Sebab itu ambillah talenta itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Karena setiap orang yang mempunyai kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi." Demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus. Berbahagialah kita yang mendengar dan melakukannya. Haleluya. Seorang anak akan pandai jika ia diberi asupan pelajaran secara bertahap. Seorang murid juga bisa semakin pandai jika ia mau menambah jam belajarnya, serta mencari ilmu pengetahuan yang menunjang pelajarannya, baik melalui buku, internet, atau sumber bacaan lainnya. Selama ia setia melakukannya dengan gigih dalam berjuang untuk belajar dan mengelola kemampuannya, maka ia dapat menjadi anak yang pandai. Yesus menjelaskan tentang kerajaan sorga melalui perumpamaan talenta. Yesus menggunakan perumpamaan ini untuk menggambarkan satu hal yang dilakukan oleh Allah dalam menghadirkan kerajaan sorga bagi manusia, yaitu memberi kepercayaan kepada setiap umatnya. Hal ini digambarkan dengan 3 orang hamba yang diberi kepercayaan untuk mengelola talenta. Dalam perumpamaan ini, talenta merupakan satuan nilai uang yang memiliki nilai berharga bagi masing-masing hamba yang menerimanya. Sang tuan tentu mengenal siapa hamba-hambanya. Maka tuan itu mempercayakan talenta itu kepada para hambanya sesuai dengan kemampuan mereka masing-masing untuk mengembangkannya.
Hamba yang memiliki 5 talenta dan 2 talenta segera pergi dan mengembangkan kepercayaan yang diberikan oleh tuannya. Namun hamba yang memiliki 1 talenta pergi untuk mengubur talenta itu dan tidak mengembangkannya sampai pada waktu tuan kembali. Ayat ke-19 menunjukkan otoritas tuan yang bisa kapan saja kembali dan segera melakukan perhitungan atas talenta yang ia percayakan kepada para hambanya. Hal ini mewakili gambaran parusia atau kedatangan kembali Kristus ke dalam dunia yang menjadi satu keutuhan dalam rangkaian kehadiran kerajaan sorga. Perumpamaan ini secara jelas menempatkan manusia, khususnya orang-orang percaya sebagai hamba, dan Kristus sebagai Tuan yang memberi talenta agar dapat dikelola. Hamba yang memiliki 5 talenta berhasil mengembangkan talenta yang dipercayakan kepadanya menjadi 2 kali lipat. Hal itu juga terjadi pada hamba yang memiliki 2 talenta. Bahkan sang tuan mengatakan tentang setia dalam perkara kecil. Akan tetapi hamba yang memiliki 1 talenta tidak berhasil mengembangkan talenta tersebut dan bahkan kembali kepada tuannya dengan amarah. Bagi tuannya, hamba yang ketiga tidak setia dalam perkara yang kecil dan kemudian menempatkan hamba tersebut pada tempat yang paling gelap, penuh ratap dan kertak gigi. Marilah kita merenungkannya. Hal mengelola talenta bukan hanya sekadar mengembangkan kemampuan yang kita miliki. Mengelola talenta juga bukanlah soal kemampuan untuk menjadikan berlipat kali ganda modal yang diberikan. Mengelola talenta adalah tentang mengembangkan kepercayaan yang Tuhan berikan kepada setiap manusia di dalam hidupnya masing-masing. Saat ini, kita adalah hamba yang dipercaya untuk mengelola talenta itu. Talenta adalah segala hal yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita untuk menjalani keseharian. Talenta itu bisa berwujud kemampuan dalam kehidupan kita sehari-hari. Talenta juga bisa berwujud iman percaya kita kepada Tuhan yang harus terus kita kembangkan, sehingga pada akhirnya kita dapat menemukan diri kita mampu untuk mengenal Sang Tuan semakin lebih banyak dan lebih dalam. Kita juga perlu setia pada perkara yang kecil. Rutinitas rohani merupakan perkara yang kecil di dalam kehidupan kita, namun sering lalai dijalankan. Jangan sampai kita terjebak pada kebiasaan kita hanya untuk mengembangkan diri kita sendiri saja, tetapi lupa untuk mengelola iman kita di dalam kehidupan kita, dan kita pasti bisa melakukannya. Mari kita berkomitmen. Mulai hari ini, saya akan menambah durasi bersaat teduh dan merenungkan firman-Nya, serta setia menjalaninya, sebagai bentuk nyata dari komitmen dalam perkara kecil dan mengelola pertumbuhan iman kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, ajarilah kami untuk setia dalam perkara yang kecil, terutama ketika kami memiliki kerinduan untuk mengelola iman agar semakin bertambah dan juga semakin dalam, juga semakin merasakan cinta kasih-Mu di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.